Materi pertama untuk Accounting Information System. Di modul pertama adalah tentang peninjauan secara keseluruhan dulu tentang sistem informasi akuntansi ya. Oke, ini adalah beberapa learning objective yang perlu dicapai pada modul pertama ini. Apa itu sistem, apa artinya data, apa artinya information. Kemudian diharapkan juga kalian boleh mengerti apa yang dinamakan dengan sistem informasi akuntansi dan menggambarkan fungsi-fungsi ya, dan fungsi-fungsi dasar yang dilakukannya. Kemudian kita akan mendiskusikan alasan penting untuk mempelajari desain dan manajemen dari suatu accounting information system, sistem informasi akuntansi. Kemudian kita juga akan belajar kenapa AIS itu merupakan topik yang penting untuk dipelajari. Selain itu juga kita akan belajar peran yang diberikan oleh sistem informasi akuntansi, accounting information system, yang bisa menambah nilai ya bagi sebuah usaha, perusahaan ataupun organisasi, dan terlebih fokus ke hubungannya dengan rantai nilai atau value chain ya, rantai nilai atau value chain. Dan kemudian kita bisa mengerti gambaran dan bisa membedakan strategi-strategi besar dan posisi-posisi strategis yang dapat diadopsi dalam sebuah usaha. Oke. Saya memulainya dengan satu ilustrasi. Ada dua orang yang bernama Scott dan Susan. Ini kalian bisa dapati di textbook yang saya sudah sosialisasikan referensinya. Itu ada pendahuluan di mana ada dua orang yang bernama Scott dan Susan. Mereka bekerja sama untuk membuat sebuah usaha yang dinamakan dengan SNS Incorporation ya. Nah, mereka ini ingin melakukan usaha di bidang penjualan peralatan elektronik, dan mereka memutuskan untuk memulai bisnis mereka. Mereka mulai memikirkan untuk menyewa sebuah gedung yang besar, yang atraktif di bagian kota yang ramai, serta berencana untuk mengatur showroom untuk barang-barang elektronik ya di tempat usaha mereka. Mereka juga memikirkan perkiraan tentang mempekerjakan berapa karyawan, apakah 10 hingga 15 pegawai, misalnya sekian pegawai 3 atau 4 mungkin di bagian pengisian rak, atau mungkin yang lain sebagai sales representatif ya, yang lain yang bertugas untuk pemeriksaan barang di gudang. Oke, dan kemudian ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ya. Nah, pada saat mereka sudah berencana akan mengadakan peresmian ya untuk usaha mereka, maka mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang belum mereka putuskan, dan hal-hal ini sangat penting. Misalnya ya, ini saya ada catat beberapa. Misalnya bagaimana seharusnya mereka mengatur catatan keuangan mereka, hingga mereka boleh ada laporan keuangan yang ini bisa dibutuhkan, tentunya penting untuk dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan usaha mereka. Tentu saja SNS Incorporation ini mereka akan berhubungan dengan pihak bank, dan kalau misalnya mereka ingin mendapatkan modal dari bank, tentu saja laporan keuangan adalah salah satu syarat mutlak ya. Bagaimana laporan keuangan itu bisa dihasilkan dengan mudah? Ini yang mereka sadari, yang mereka belum ambil keputusan tentang bagaimana untuk mengakomodir tentang catatan keuangan hingga laporan keuangan mereka. Kemudian yang kedua, misalnya bagaimana mereka dapat merancang suatu rangkaian prosedur yang berguna, yang memastikan mereka boleh memenuhi semua kewajiban mereka, baik itu ke pemerintah, seperti membayar pajak penjualan, pemasukan, dan terkait penghasilan dan pajak-pajak yang lain, ataupun apa yang harus dilakukan, prosedur, step-step operasional usaha mereka agar segala sesuatu berjalan dengan baik ya. Kemudian misalnya bagaimana mereka seharusnya menetapkan harga produk mereka agar dapat bersaing tetapi tetap menguntungkan. Bagaimana mereka memastikan bahwa dari semua ketetapan untuk harga ini mereka itu masih tetap untung ya, tidak rugi. Kemudian misalnya
ada juga yang perlu diperhatikan, misalnya perlukah mereka memberikan fasilitas kredit. Jadi kalau ada customer itu kemudian pada akhirnya nanti akan bisa berutang, bagaimana? Jika perlu, syarat-syaratnya apa? Bagaimana mereka ya bisa menelusuri dengan secara akurat berapa piutang dari pelanggan kalau seandainya itu akan terjadi ya, akan diakomodir. Kemudian seperti juga mereka harus memproses pembagian seperti apa. Nah, terkait piutang pelanggan itu misalnya berapa piutang pelanggan dan berapa yang mereka telah bayar. Nah, mekanisme seperti itu yang apa namanya yang mereka pikirkan, itu hal yang penting, tetapi mereka belum ambil keputusan padahal mereka sudah akan menjalankan bisnisnya ya. Sebentar saya tambahkan. Oke. Ini saya kasih perbesar. Sorry. Oke, jadi beberapa keputusan-keputusan penting ini yang belum mereka putuskan, hal-hal penting ini yang belum mereka putuskan. Bagaimana mereka dapat menelusuri pemasukan, pengeluaran kas, agar tidak terjebak dalam kekurangan kas nanti, dan itu bahaya bagi perusahaan. Kemudian seperti apa nanti kombinasi produk dan jumlah barang, karena kan di showroom itu tidak begitu luas, misalnya terbatas. Jadi produk-produk apa yang kombinasinya pas untuk diletakkan di showroom. Kalau mereka ada website, fungsi-fungsi apa yang seharusnya disiapkan di website tersebut, ya. Jadi walaupun si Scott and Susan ini dapat memutuskan hal-hal yang dipertanyakan ini dengan perkiraan ya, atau mungkin dengan keberanian, pakai good feel, mereka mungkin akan dapat membuat keputusan yang lebih baik apabila mereka mendapatkan informasi tambahan. Jadi bisa saja ini dalam juga pengalaman bisnis para wirausaha yang ada, tanpa juga sistem informasi akuntansi, mereka bisa memutuskan. Tetapi alangkah baiknya ketika mereka membuat keputusan dan ditopang oleh informasi tambahan dan informasi tersebut berkualitas, maka setiap keputusan yang dibuat itu pasti terbaik ya. Jadi kalau kita berbicara berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, jika itu dirancang dengan baik, sistem informasi yang efektif dan efisien itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipaparkan tadi. Lagi pula kalau misalnya dirancang dengan tepat, maka sistem informasi akuntansi ini dapat menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan atau akan solve masalah-masalah lainnya yang belum terdaftar ya di dalam list yang baru saja kita perhatikan tadi. Oke, sebuah sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik dapat menyelesaikan beberapa masalah ya. Kalau itu dirancang dengan tepat, accounting information system itu dapat menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan atas masalah-masalah yang lain juga. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa terms hubungan dengan kelas kita, accounting information system. Saya memulai dengan sistem. Apa itu sistem? Saya ingin memberikan analogi dalam bentuk beberapa pertanyaan dan gambar yang ditunjukkan supaya kalian bisa mengerti apa itu sistem. Tentu saja kita semua pasti pernah dengar kata sistem pendidikan, sistem reproduksi, sistem komputer, sistem pendaftaran, ya, ada banyak sekali istilah sistem yang kita dengarkan. Nah, perhatikan beberapa clue pertanyaan yang sering saya ulang karena ini sangat penting ya untuk mengerti apa itu sistem. Ini adalah sepeda. Sepeda ini tujuannya apa? Tujuannya sebagai alat transportasi. Walaupun sekarang ada juga orang yang menggunakan sepeda itu motif utamanya adalah untuk supaya bisa komunitas ya, ada komunitas kelompok-kelompok yang suka bersepeda. Tetapi intinya tujuan utama yang paling
yang paling masuk akal menurut saya adalah sebenarnya sebagai alat transportasi ya. Nah, ketika salah satu bagian penting dari sepeda ini rusak, maka itu akan mengganggu fungsi dari sepeda ini. Misalnya banyak kempes atau rusak atau tempat duduknya itu tidak terpasang dengan baik, maka itu akan mengganggu cara kerja mekanisme sepeda itu sehingga tidak bisa mencapai tujuannya. Jadi sepeda ini bisa berjalan kalau part-part penting apalagi di dalam sepeda ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, kemudian pernah dengarkan tentang sistem pernafasan manusia. Ada hidung, ada pita suara, ada diafragma, ada bronkus, dan lain sebagainya yang saya tidak terlalu mengerti, bukan di situ kepakarannya. Jadi waktu salah satu misalnya bermasalah, apalagi sekarang kalau kita berbicara pandemi COVID-19, kalau berbicara paru-paru, berbicara mengenai bermasalah dengan penciuman, bermasalah dengan tenggorokan, nah semua yang merujuk ke gejala-gejala COVID, nah salah satu saja bermasalah, maka segala sesuatu itu bermasalah, ya mau di kepala sakit, demam dan lain sebagainya. Ya, jadi salah satu tidak berfungsi maka itu mengganggu tujuannya ya, bahwa sistem pernafasan itu untuk hidung, diafragma, trakea, bronkus itu semua adalah beberapa hal yang saling terhubung satu dengan yang lain, yang tujuannya supaya kita boleh bernafas, menikmati udara segar pemberian Tuhan ya kepada kita untuk kelangsungan hidup kita. Contoh yang berikut, ini adalah sebuah jam ya. Jam ini diasumsikan menggunakan baterai dan kemudian ada jarum panjang, ada jarum pendek di sini. Oke, jadi ada jarum pendek ya. Nah, tujuan jam ini adalah akan memberikan keterangan tentang waktu, menunjukkan keterangan tentang waktu. Jadi kalau seandainya misalnya jarum panjangnya patah, kacanya hancur di depan, jarum panjangnya patah, kemudian baterainya sudah habis, tentu saja fungsi tujuannya itu sudah tidak lagi ada. Nah, itulah sebabnya butuh semua bagian-bagian ini harus berfungsi dengan baik sesuai bagiannya masing-masing dan akan memberikan manfaat ya, yaitu tujuannya adalah memberikan keterangan waktu. Oke, jadi apa itu sistem? Saya pikir kalian sudah bisa memikirkannya ya dari clue-clue pertanyaan yang saya sudah tanyakan tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem itu adalah a set of interrelated component. Jadi satu rangkaian atau sekumpulan ya dua atau lebih komponen-komponen yang saling terhubung, yang berinteraksi, dan yang paling penting adalah to achieve, untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem, pasti itu hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar. Misalnya contoh ya, kalau di Unpad, Fakultas Ekonomi itu kan terdiri dari program studi manajemen dan akuntansi. Masing-masing punya koordinatornya, yaitu kepala program studi atau kaprodi. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis punya subsistem, tetapi Fakultas Ekonomi itu juga adalah sebagai subsistem dari universitas, Unpad secara keseluruhan, ya. Oke. Setiap organisasi itu punya tujuan dan setiap subsistem itu harus didesain untuk memaksimalkan goal ya, pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Nah, ini dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu goal conflict dan goal congruence. Jadi kalau kita berbicara sistem, ini dua kondisi ini bakalan terjadi. Yang pertama goal conflict. Goal conflict itu terjadi kalau aktivitas-aktivitas di subsistem itu tidak konsisten satu dengan yang lain atau bertabrakan dengan
tujuan dari sistem secara keseluruhan. Kalau goal congruence itu adalah terjadi jika setiap subsistem itu tujuannya itu sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Itulah sebabnya perusahaan itu punya visi dan misi. Setiap elemen dari setiap organisasi atau usaha itu semua akan mengarah ke satu pusat, sehingga semua dikondisikan setiap subsistem yang ada itu bisa inline atau sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, memang jika usaha atau organisasi itu besar dalam skala yang besar, memang bisa terjadi yang namanya goal conflict, dan sangat-sangat kecil kemungkinan untuk mencapai perfect goal congruence. Tetapi konflik itu bisa diatasi, ya, tentu saja bisa diatasi ya dengan manajemen yang baik. The larger and more complicated a system, the more difficult it is to achieve goal congruence. Ya, kalau kita berbicara sistem, ya, konsep sistem berarti akan support juga yang namanya integration. Nah, ini kalau kita berbicara sistem konsep, ini akan meminimize duplication of recording, storing, reporting, and processing. Seperti di UNCLAD, kalau berbicara mengenai data yang berhubungan dengan akademis, ya, sebelum ada sistem informasi UNCLAD atau SIU, misalnya contoh, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mendata mahasiswa-mahasiswanya. Begitu juga dengan fakultas yang lain. Kemudian misalnya dipusatkan ke bagian registrar. Nah, ketika ada perubahan terjadi di satu mahasiswa, misalnya itu adalah mahasiswa FEB, dan itu dirubah di bagian fakultas saja, dan tidak melakukan update di bagian UNCLAD secara keseluruhan, maka bisa saja terjadi yang namanya duplikasi recording, yang satu sudah update, yang satu tidak. Tapi kalau kita berbicara mengenai sistem konsep yang semua harus terintegrasi satu dengan yang lain, seharusnya setiap perubahan data di satu tempat itu akan terupdate di segala tempat, ya, sehingga kita tidak perlu untuk ada duplikasi pencatatan, penyimpanan data, pelaporan, dan pemrosesannya, ya. Tentu saja ini juga akan sangat maksimal jika dibantu oleh bantuan teknologi, ya, computerized system. Kalau kita berbicara mengenai sistem informasi akuntansi, kita juga harus mengerti beberapa istilah atau terms yang ini nanti akan selalu kita gunakan, ya. Pertama adalah data. Data itu apa? Data itu adalah fakta, ya. Fakta mengenai kejadian ekonomi, ya, transaksi-transaksi ekonomi, fakta-fakta yang perlu kita kumpulkan, ya, perlu kita simpan, dan perlu kita proses dalam sistem informasi. Nah, data apa yang kita perlu collect, record, store, and process itu ada 3, yaitu event, resources, and agent. Ya, event, resources, and agent. Jadi 3 jenis data ini yang perlu kita kumpulkan. Jadi untuk setiap aktivitas apapun, ya, fakta-fakta tentang kejadian itu sendiri, sumber daya yang dipengaruhi oleh kejadian tersebut, resources, ya, dan kemudian para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut, agent. Misalnya contoh, ya, kalau ada transaksi penjualan, eventnya itu adalah event penjualan. Resources yang dipengaruhi oleh event penjualan adalah berarti aset kita dalam bentuk cash itu akan bertambah, ya. Kemudian aset kita juga dalam bentuk inventory itu akan berkurang. Misalnya itu, ya, dia punya affected by that event. Dan kemudian agent who participate in the events. Kita perlu mencatat siapa yang melakukan proses transaksi tersebut, mewakili perusahaan yang menjual, siapa yang terlibat di situ, salesman siapa di situ. Ya, mungkin karena kita mungkin ada setting kompensasi atau bonus-bonus kepada para karyawan kita untuk booster, ya, untuk mendorong mereka, memotivasi mereka untuk supaya jualan lebih banyak misalnya. Jadi
fakta-fakta bisnis ini di perusahaan, transaksi bisnis itu yang kita akan kumpulkan, kita akan simpan ya, dan kemudian kita akan proses nanti oleh information system itu adalah event, resources, dan agent. Informasi itu berbeda dengan data ya. Informasi itu berbeda dengan data. Informasi itu apa? Informasi itu adalah data yang sudah diorganize ya, sudah diatur sedemikian rupa dan sudah diproses sehingga itu menghasilkan atau memberikan arti ya, sesuatu yang berarti bagi yang menggunakan informasi tersebut atau kita sebut user. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, data itu adalah input sedangkan information itu adalah output. Bisa saja informasi bagi pihak yang satu bisa menjadi data bagi pihak yang lain ya, tergantung posisi kita berada di mana. Jadi intinya data, kalau kita berbicara data itu adalah input, fakta yang harus kita kumpulkan ya, dan kemudian kita proses itu menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Usually more information and better information translate into better decision. Jadi apa peran informasi itu untuk membantu para manajer melakukan decision yang lebih baik ya. Nah, bicara mengenai data atau kemudian informasi yang dikelola, kalau misalnya terlalu banyak ya, bisa saja terjadi yang namanya information overload. Kan orang yang menggunakan informasi atau data itu kan punya keterbatasan daya serap. Nah, kalau punya keterbatasan daya serap, seringkali kita sudah dapat informasi banyak sekali tetapi tidak digunakan. Nah, itulah posisi di mana kita terjadinya information overload. Sedangkan kan informasi itu didapat dengan biaya. Sedangkan kita tidak semua menggunakannya, ya, tidak efektif. Jadi terjadi yang namanya information overload. Sama juga waktu kita belajar ya, banyak sekali materinya dan kemudian kita menghafal dari awal sampai akhir. Misalnya kalau mau ujian, ada yang ujian mid dan kemudian dikumpulkan, maka sudah ekstra usaha kita untuk menghafalkannya, tetapi pemikiran kita tidak mampu menyerap dalam waktu 1 malam mau belajar, mau borong ya. Nah, itu di istilahnya adalah information overload ya. Oke. Ini bagaimana informasi itu dikatakan bernilai ya. Informasi itu bernilai jika benefit yang dihasilkan dari informasi tersebut lebih besar dari biaya dalam memproduksi informasi tersebut. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai value of information ini, saya lanjut saja. Ini informasi dikatakan itu berguna, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah relevance. It reduces uncertainty by helping you predict what will happen or confirm what already has happened. Jadi informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian atau memperbaiki kemampuan yang mengambil keputusan untuk membuat prediksi atau konfirmasi atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. Jadi itu dikatakan berguna kalau relevan ya. Apa arti relevan? Kalau itu mengurangi ketidakpastian ya, menolong si pembuat keputusan itu mengurangi ketidakpastian, kemudian hal itulah yang akan membantu dia untuk mengambil keputusan karena dia bisa melakukan prediksi atau mengkonfirmasi apa seharusnya yang dia buat. Karakteristik yang kedua adalah reliability. It's dependable, free from error or bias, and faithfully portrays events and activity. Benar-benar mewakili kejadian atau aktivitas dalam organisasi. Memang benar-benar terjadi ya, jadi dapat diandalkan informasi tersebut. Itu informasi itu dikatakan reliable atau bahasa Indonesianya andal ya, andal atau handal, nanti cek handal atau andal bahasa bakunya itu. Jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, bias. Jadi memang benar-benar mencerminkan apa yang terjadi ya. Completeness, lengkap. Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari
kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas yang diopernya. It doesn't leave out anything that's important. Misalnya kalau kita butuh informasi yang penting terkait data dari customer, seharusnya kita perlu nomor WA-nya, tetapi tidak komplit, tidak ada nomor WA. Sedangkan cara kita untuk misalnya approach ke calon customer itu atau ke customer itu adalah by WA misalnya atau email. Jadi informasi itu akan berguna kalau tidak menghilangkan sesuatu yang penting. Itulah sebabnya waktu kita mengumpulkan fakta dan kemudian itu akan diolah, lihat baik-baik ini sudah komplit atau tidak. Kemudian timeliness berbicara mengenai ketepatan waktu, bahwa informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat ya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan menggunakannya dalam hal terkait decision making. You get it in time to make your decision. Waktu sales manajernya tanya, berapa komisi yang harus dibayar pada bulan ini? Karena dia harus kasih tahu ke bagian penggajian misalnya. Tapi yang mau menyiapkan itu bilang tunggu 1 minggu karena dia masih mau rekap dulu. Nah, berarti informasi itu walaupun ada, tapi karena kita tidak bisa dapatkan itu on time ya, pada real time ya, pada waktu yang kita butuhkan, maka informasi itu tidak berguna walaupun itu ada, tapi menunggu. Jadi masalah ketepatan waktu. Kemudian masalah understandability. Informasi itu dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dengan jelas. Jangan sampai pada saat informasi itu diberikan, apakah itu melalui teks, apakah itu melalui sesuatu deskriptif atau penyampaian lisan, atau dalam bentuk diagram atau bentuk tabel, kita tidak mengerti. So it must be presented in a manner you can comprehend and use. Verifiability, ini artinya dapat diverifikasi. Informasi itu dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. Nah, saya kasih contoh misalnya, informasi dari bagian penyelidikan lapangan terkait orang yang mau kredit, dia bilang katanya si X yang akan kredit itu benar tinggal di kompleks Unclub. Dan ini benar sesuai dengan data yang diberikan kepada bagian pengkreditan. Jadi jangan sampai satu orang memberikan klaim bahwa atau memberikan statement bahwa saya ini dia bekerja di perusahaan ini. Pada saat dikonfirmasi ternyata berbeda. Nah, verifiability itu artinya dapat diverifikasi kalau dua orang dengan pengetahuan yang baik secara independen itu bisa menghasilkan informasi yang sama. Misalnya dikasih lagi satu contoh ya, berapa gaji Anda sebulan misalnya ya, kemudian siapa yang pihak independen yang bisa mewakili bahwa benar gaji itu independen. Salah satu dari pemberi kerja, statement gaji. Salah satu juga kalau misalnya itu adalah melalui bank sekarang, mereka akan minta tolong print out statement bank 3 bulan terakhir. Maka mereka akan lihat kecocokannya. Pihak independen ya, tend to produce the same result. Jadi itu adalah karakteristik dari informasi yang dikatakan berguna. Jadi kalau menghilangkan salah satu aspek, maka itu informasi itu tidak berguna ya. Accessibility ini artinya waktu saya punya power atau hak responsibility untuk bisa akses data tersebut ya, sesuai dengan apa yang saya minta, itu tersedia, dapat diakses. Kalau misalnya itu ada tapi tidak bisa diakses, percuma ya, informasinya tidak berguna walaupun ada. Oke. Baik, jadi informasi di perusahaan itu ada yang sifatnya keuangan, ada yang non-keuangan. Dan itu disiapkan ke baik external user, ya, pengguna luar, misalnya kayak pemerintah, bank, ya,
kreditor, dan juga digunakan penting untuk internal user kayak manajer, ya, karyawan, investor. Nah, itu penting. Jadi disiapkan bagi pemangku kepentingan yang kita sebut stakeholder ya istilahnya. Semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Kalau kita berbicara accounting information system, berarti kita berbicara intinya adalah tentang informasi dalam bentuk laporan keuangan ya. Oke, tentu saja kalau kita berbicara external users primary use information, ini laporan keuangan ini mandatory information sesuai juga dengan aturan prinsip akuntansi bertema umum yang dianut atau diadopsi oleh pemerintah kita Indonesia, maka itu harus benar-benar dipenuhi persyaratan tersebut bahwa setiap bisnis itu harus ada laporan keuangannya. Ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu harus, bahkan bukan cuma masalah harus menyiapkan laporan, tapi masalah ketepatan waktu dan semua format dan semua requirement yang dibutuhkan itu harus dipenuhi. Jadi kita masuk ke AIS-nya ya. Jadi apa itu AIS ya? Sekali lagi, apa itu Accounting Information System? Kalau kita gabungkan Accounting, Information, dan System, nah, Accounting Information System ini adalah sistem ya, sistem yang kemudian akan mengumpulkan ya, merekam, mencatat ya, menyimpan dan kemudian akan memproses data ya atau fakta tadi yang kita kumpulkan, event resources agent. Kemudian diproses menjadi informasi ya, yang bermanfaat atau berguna bagi pembuat keputusan, for decision makers. Decision makers itu bisa dari eksternal, bisa dari internal perusahaan. Ya. Oke. Sistem itu can use advanced technology. Kalau semakin complicated perusahaannya semakin besar skalanya, tentu saja peran teknologi itu penting. A simple paper and pencil system bisa juga manual ya, kita tetap sebut itu sistem karena ada bagian-bagian dari proses pencatatan keuangan, pembukuan akuntansi itu yang ujung-ujungnya menghasilkan laporan keuangan tetap terdiri dari beberapa part atau bagian proses yang saling berhubungan satu dengan yang lain ya, makanya masih tetap disebut sistem. Or something in between. Jadi bisa manual combine dengan penggunaan teknologi atau aplikasi Excel dan lain-lain ya. Oke. Technology is simply a tool to create or improve a system. Sekarang ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, semua usaha harus benar-benar sangat gesit melihat perkembangan ini. Kalau tidak, mereka akan tertinggal. Itulah sebabnya sampai warung-warung sekarang sudah punya aplikasi. Ada aplikasi warungku, ya banyak ya yang kalian lihat promosi-promosinya ya, aplikasi-aplikasinya. Itu menyatakan bahwa sekarang kita sudah di era yang kita harus menggunakan teknologi. Kalau kita tidak bisa bergerak cepat dengan menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat ini, maka kita bisa akan tertinggal ya. Nah, fungsi dari AIS itu sebenarnya apa ya? Fungsi dari AIS itu dia tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi ya, tidak hanya itu. AIS itu juga akan mengubah data yang sudah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan, dan kemudian yang paling penting ini, di AIS ini kita akan belajar beberapa skill yang akan menyanggupkan kita bisa provide ya adequate controls, itu artinya pengendalian yang memadai. Kalau di bahasa Indonesia itu dia punya istilah itu pengendalian yang memadai. Jadi waktu kita membuat sistem, untuk sistem informasi akuntansi lebih spesifik, kita harus memastikan bahwa kita bisa buat yang namanya kontrol untuk kendalikan. Ada kecukupan pengendalian atau kontrol yang akan memastikan apa?
akan memastikan bahwa semua sumber daya yang ada di perusahaan tersebut termasuk data. Data itu termasuk sumber daya di perusahaan, tersedia jika dibutuhkan, ya, tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal. Jadi ini tiga fungsi AIS ini. Nah, untuk support supaya fungsi AIS ini jalan, dan karena kita berbicara sistem itu adalah satu komponen yang berhubungan, ya, saling terintegrasi satu dengan yang lain, ya. Maka komponen-komponen AIS, beberapa komponen-komponen AIS yang penting ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau saya sebut salah satu adalah people atau orang-orang, maka tanpa adanya orang atau tanpa adanya people, human resource ini yang kompeten dalam memfungsikan AIS ini, maka sistem ini tidak akan jalan. Jadi salah satu bagian penting dari AIS itu adalah orang, ya, orangnya. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi adalah prosedur. Ini penting. Ini kalian nanti akan pelajari bagaimana cara membuat prosedur sehubungan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, prosedur ini baik manual maupun mungkin yang kita set otomatis, ya, ini akan mensupport atau akan membantu perusahaan supaya bisa melakukan segala sesuatu itu berjalan dengan sistematis. Ada aturannya di situ, ya, ada step by step yang perlu diperhatikan untuk setiap aktivitas, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya, untuk supaya topang jalannya fungsi AIS ini, ya, dengan baik. Ada prosedur. Data, nih, tanpa data tidak lengkap, ya. Jadi data itu penting. Data ini tentang proses-proses bisnis yang ada di organisasi, ya, yang kita tadi sudah sebut Human Resources Agent. Kemudian yang berikut software. Kenapa saya sebut software? Karena ini gunanya untuk proses data. Kenapa kita sudah mengambil salah satu bagian teknologi itu masuk, walaupun tadi saya bilang AIS itu sebenarnya can be a simple paper juga. Tapi karena perkembangan zaman sekarang simple paper itu untuk perusahaan yang misalnya skalanya menengah ke atas itu hampir tidak mungkin hanya 100% simple paper. Ini sudah harus ditunjang dengan teknologi. Salah satu adalah penggunaan software akuntansi, ya, yang dipakai untuk proses data supaya cepat, efektif, efisien. Yang dulunya kita memproses laporan keuangan itu berbelit-belit, harus teliti, manual, human error-nya tinggi. Sekarang tinggal pilih menunya. Saya mau laporan laba rugi, klik laporannya, mau bulan apa, tahun berapa, langsung dia otomatis secara real time akan menyajikan informasi-informasi tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah information technology structure. Ini termasuk komputer, ya, harus ada peralatan pendukung, device-device yang diperlukan, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Nah, ini semua penting. Apalagi kalau misalnya softwarenya itu adalah web based, butuh internet. Jadi semua infrastruktur itu sangat-sangat penting, ya. Infrastruktur teknologi ini bukan information, ya, infrastruktur teknologi informasi, ya, information technology infrastructure, ya, ini infrastruktur harusnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengapa mempelajari accounting information system itu penting. Pertama alasannya adalah it's fundamental to accounting, ya. It's fundamental to accounting. Sistem informasi akuntansi itu sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Jadi tanpa adanya satu perangkat atau komponen-komponen untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik kinerja perusahaan. Jadi kita perlu laporan keuangan, ya. Yang pertama ini it's fundamental to accounting, artinya di dalam standar akuntansi keuangan itu tujuan utamanya adalah
harus menyiapkan informasi. Jadi sistem informasi akuntansi ini akan mendorong atau akan mengakomodir atau akan memproduce satu informasi keuangan yang penting bagi perusahaan. Jadi kalau kita berbicara accounting adalah satu kegiatan menyediakan informasi, maka desain accounting information system ini sangat-sangat penting dan mendasar bagi akuntansi. Ya, itulah sebabnya kalau kita berbicara Accounting Education Change Commission, ya, komisi mereka itu memberikan beberapa saran bahwa kurikulum akuntansi itu harus dirancang untuk memberi para mahasiswa pemahaman yang kuat tentang 3 konsep yang berhubungan dengan AIS ini. Pertama, pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan. Selalu ini istilahnya diwanti-wanti bahwa apa pentingnya informasi. Informasi itu akan penting. Oke, jadi fundamental to accounting pertama diwanti-wanti bahwa informasi itu penting untuk support decision making, ya, untuk improve decision making, untuk better decision. Jadi penting sekali peran AIS ini, sangat mendasar. Dan kemudian yang kedua, sifat desain, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi itu harus diajarkan. Harus punya pemahaman yang kuat bagaimana kita mendesain, menggunakan, dan mengimplementasi accounting information system. Dan kemudian berbicara mengenai pelaporan informasi keuangan. Nah, kemudian yang lainnya adalah the skills are critical to career success. Ini penting nih. Penting untuk kesuksesan karir, karena skill kita mendevelop desain accounting information system ini akan berguna. Misalnya contoh satu, jika kalian nanti mau kerja jadi auditor itu perlu yang namanya mengerti mengenai sistem informasi akuntansi, karena itu merupakan peta, ya, bagi dia. Jadi ibaratnya kalau auditor itu mau kerja, dia seperti jenderal. Dia mau pergi serang beberapa wilayah. Nah, kalau dia tidak punya peta, tidak mengetahui seperti apa wilayah-wilayah di situ secara detail dan sebagainya, itu bagaikan seorang auditor yang pergi melakukan pekerjaannya dan tidak mengerti bagaimana sistem informasi akuntansi dari perusahaan atau klien yang akan dia periksa, ya. Jadi AIS ini penting untuk kesuksesan karir. Apalagi kalau di bagian akuntansi, karir yang salah satu adalah auditor. Misalnya akan menjadi konsultan atau menjadi entrepreneur atau menjadi bagian apa saja. Nah, ini skill ini tuh akan sangat penting, ya. Akan sangat bermanfaat bagi kalian nanti. Oke. Nah, ini beberapa hal yang saya dapati, walaupun sumbernya tidak terlalu update, ya, tahun 1996 sebenarnya ini. 10 kegiatan kerja yang paling penting bagi akuntan. Itu berbicara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, perencanaan strategis jangka panjang, ya, mengelola fungsi akuntansi dan keuangan, konsultasi internal, anggaran jangka pendek, analisa keuangan dan ekonomi, perbaikan proses, ya, kalau di dalam sistemnya ada kelemahan, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan proses. Sistem dan operasional komputer sekarang is a must, ya, dan evaluasi kinerja dari organisasi serta analisa pelanggan dan profitabilitas produk, ya. Semua ini berhubungan dengan mata kuliah sistem informasi akuntansi yang sangat penting untuk kurikulum, ya, terlebih untuk akuntansi. AIS course complements other system courses, ya, sebagai pelengkap sistem course yang lain. Kalau kita berbicara mengenai akuntansi, mata-mata kuliah akuntansi yang lain selain AIS, kalau di mata kuliah akuntansi yang lain kan kita di posisi penyedia informasi, ya. Tapi kalau misalnya di AIS ini kita akan lebih mempelajari seperti apa cara kita mendesain sistem informasi akuntansi ini, ya, termasuk di dalamnya bagaimana membuat prosedur dan beberapa skill penting yang perlu kita pelajari, ya. Kita di mata kuliah AIS ini akan berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja,
bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas atau transaksi suatu organisasi, bagaimana caranya mengubah data tersebut menjadi informasi yang boleh digunakan oleh pihak manajemen yang menjalankan ini organisasi, bagaimana cara memastikan inventory, memastikan kehandalan dari keakuratan informasi, inventory dan aset yang lain, ya, dan bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut akurat. Jadi memang benar-benar mata kuliah AIS ini melengkapi mata kuliah akuntansi yang lain, ya, yang kita ambil, dan ini sangat penting ya skill-skill ini. Nah, ini kalau mau ambil CPA exam, topik-topik AIS ini dites, ya, penting. Oke. Sekarang kita mau belajar mengenai diagram ini, bagian ini. Oke, ini gambar ini coba lihat dengan baik, ya, ini gambar ini. Oke, di tengah-tengahnya ada information system, kemudian di 3 bagian yang lain itu occupational culture, budaya organisasi, strategi, information technology, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Jadi waktu kita akan mendesain sistem informasi akuntansi, 3 faktor ini tuh yang sangat-sangat mempengaruhi, ya. Coba ya kita perhatikan. Kalau kita berbicara mengenai sistem informasi akuntansi, maka AIS itu harus didesain dengan mencerminkan nilai-nilai dari budaya organisasi. Tentu saja konsultan akan pergi interview, bagaimana proses bisnis mereka, bagaimana karakteristik perusahaan, bagaimana budaya kerja mereka. Maka itu waktu kita mendesain sistem informasi akuntansi harus benar-benar mencerminkan budaya, ya, budaya dari organisasi tersebut. Coba lihat ini panah ini, ya, yang di bagian ini, occupational culture ini, kan arah panahnya ke AIS, ya. Ini menunjukkan bahwa AIS itu dipengaruhi oleh budaya, atau AIS itu kalau kita mau desain itu harus mencerminkan budaya dari perusahaan. Coba saya kasih yang lebih lengkap di sini. Oke. Nah, ini ada tanda panah yang menunjukkan 2 arah, ya. Perhatikan ini ada tanda panah, budaya organisasi dan SIA menunjukkan 2 arah, ya. Jadi meskipun budaya organisasi seharusnya mempengaruhi desain AIS, penting diketahui juga bahwa nanti desain AIS ini juga akan mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi yang ada di dalam organisasi. Jadi nanti waktu perancangan pasti akan ada hal-hal yang disuggest untuk dilakukan, dan budaya organisasi itu akan menyesuaikan dengan apa nanti yang disarankan pada saat akan mendesain accounting information system tersebut, ya. AIS yang membuat informasi mudah diperoleh dan tersedia secara luas, cenderung ini akan meningkatkan tekanan untuk lebih banyak desentralisasi dan otonomi, ya. Oleh sebab itu nanti kita akan pelajari ini, pelajari secara detail bagaimana nanti pengembangan atau desain dari sistem informasi akuntansi yang akan mensupport decision making, ya, melalui informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagian yang lain, ya, ini ada yang lain strategi. Strategi organisasi itu mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Nah, information technology ini juga akan mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Mau pakai software apa, mau offline atau online, nah pasti itu akan mempengaruhi desainnya. Dan juga information technology ini akan mempengaruhi strategi perusahaan. Untuk kondisi seperti ini kita baiknya menggunakan information technology yang mana yang tepat, ya. Sehingga kalau misalnya perusahaan itu mau maju lebih cepat, mau lebih mengikuti gerak lajunya perkembangan teknologi, maka
dalam strategi itu pasti mereka akan menginputkan teknologi di situ, sehingga nanti dari strategi tersebut akan juga mempengaruhi sistem informasi akuntansi ya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai role of the ICE ya in the value chain atau istilahnya rantai nilai. Ini mungkin kalian dapatkan value chain ini di mata kuliah marketing ya, di marketing. Oke, kita perlu sadar bahwa tujuan dari kebanyakan organisasi perusahaan itu adalah untuk menyediakan nilai bagi customer mereka. Nah, kalau kita berbicara value chain ya, langsung saja. Value chain itu terdiri dari 5 aktivitas utama yang kita sebut primary activities, dan kemudian ada juga yang disebut dengan support activities ya, aktivitas pendukung, istilahnya aktivitas pendukung. Nah, primary activity itu apa saja? Primary activity itu ada yang namanya inbound logistik. Apa itu inbound logistik? Itu penerimaan, penyimpanan, distribusi bahan-bahan masukan yang kita beli dari supplier yang akan digunakan oleh organisasi atau usaha ya, dalam hal menghasilkan produk dan jasa yang akan dijualnya. Itu bicara inbound logistik. Itu aktivitas pertama ya, primary activity yang pertama. Yang kedua adalah operation. Operation ini aktivitas yang akan mengubah masukan tadi input ya, bahan-bahan baku tadi menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Oke, kalau kita berbicara outbound logistik, apa itu outbound logistik? Itu adalah aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Jadi mau kirimkan mobil yang sudah jadi melalui jasa pelayaran atau jasa apa ya? Ini untuk supaya tiba di para dealer mobil ya. Jadi itu aktivitas outbound logistik ya, mengenai distributing product or services to customer. Kemudian yang keempat, marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Ini mengarah ke aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Pemasangan iklan itu contoh-contoh kegiatan marketing and sales. Kemudian service ya, pelayanan. Ini adalah aktivitas yang memberi dukungan pelayanan purna jual. Jadi setelah jualan, kita tidak membiarkan customer, tetapi kita masih melakukan apa ya, melakukan pelayanan dengan baik, misalnya perbaikan dan perawatan ya kepada mereka. Nah, itu 5 primary activity yang ada di value chain. Nah, 5 primary activity ini akan ditunjang oleh yang namanya support activity. Support activity itu ada firm infrastructure, ini adalah infrastruktur perusahaan mengarah ke aktivitas-aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, atau administrasi umum yang penting bagi organisasi untuk beroperasi. Nah, jadi kalau kita berbicara accounting information system, itu masuk di support activities. Oke, perannya ada di support activities yang lebih spesifik ke bagian infrastruktur perusahaan, ini firm infrastructure. Di sini AIS ya, accountants itu, lawyers, administration, include semua yang berhubungan dengan administrasi, keuangan, itu masuk di support activity yang pertama, yaitu firm infrastructure. Kemudian yang kedua, human resources, sumber daya manusia. Ini melibatkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan bagian perekrutan, kontrak kerja, pelatihan, atau pemberian segala macam gaji, kompensasi, keuntungan bagi pegawai, itu human resources. Kemudian teknologi. Kalau berbicara teknologi, berarti ini adalah aktivitas yang akan meningkatkan produk dan jasa, contohnya misalnya di bagian penelitian dan pengembangan ya, research and development, investasi dalam teknologi informasi yang baru, atau pengembangan website atau desain produk, itu masuk semua di teknologi, dan ini adalah support activities ya. Kemudian purchasing pembelian ya, termasuk seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, supply, mesin, bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas
utama. Jadi kalau kita tadi saya sebut sistem itu sering terdiri dari subsistem, maka tiap tahap dalam value chain dalam organisasi ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari satu kumpulan yang memiliki berbagai aktivitas. Misalnya ya, tahap marketing misalnya dan sales. Dia melibatkan aktivitas-aktivitas seperti penelitian pasar, menghubungi para pelanggan lewat telepon misalnya, proses pesanan, menyetujui kredit ya. Nah, sebagai tambahan value chain organisasi itu sendiri juga adalah suatu bagian dari sistem yang lebih besar ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian ada belajar khusus tentang value chain, tetapi pada intinya di sini kita akan melihat apa hubungannya AIS itu dalam rangka menambah nilai bagi organisasi. Jadi kan kita tadi lihat AIS itu masuk di mana? Di firm infrastructure. Model value chain ini menunjukkan bahwa AIS itu adalah aktivitas pendukung ya, masuk di support activities. Jadi AIS itu dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Agar kelima aktivitas utama yang di dalam value chain tadi itu dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien ya, dalam lebih efektif dan efisien ya. Oke. AIS yang baik dapat melakukan hal berikut. Nah, ini jadi kalau kita mau merancang sistem informasi akuntansi harus dilakukan dengan baik. Karena dengan kita melakukan sistem informasi akuntansi dengan baik, maka ini akan memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk dan jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, ini untuk berbagai pengetahuan juga, ya, dan akan berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir itu decision making. Berguna untuk improve decision making, ya. Jadi nilai dari informasi yang dihasilkan oleh accounting information system ya, informasi keuangan itu akan improve decision making. Dalam pengambilan keputusan itu sangat-sangat penting. Oke. Dengan demikian kita punya materi untuk tahap pertama sudah selesai. What we have learned so far, kita sudah belajar mengenai arti dari sistem, apa itu data. Dia data beda dengan informasi, kita sudah tahu beda ya. Data itu input, informasi itu output. Dan kalau kita bicara sistem, saya lupa tadi bilang bahwa salah satu juga ciri-ciri yang supaya kita bisa tahu itu adalah sistem adalah dia ada input, ada proses, dan ada output. Oke? Nah, kalau di sistem informasi akuntansi kan kita memang sebut sistem karena ada data sebagai input, kita akan proses menggunakan tools ya seperti teknologi atau software, dan kemudian akan menghasilkan informasi yang berguna bagi decision makers ya. Kita sudah belajar apa itu AIS. AIS itu bukan cuma sekedar proses untuk kumpul data, proses jadi informasi, bukan. Tapi dalam hal ini kita akan mendesain bagaimana menyiapkan kecukupan kontrol. Mendesainnya untuk tentu saja meminimasi fraud atau kecurangan. Kita harus benar-benar jaga resources termasuk data di perusahaan supaya itu tersedia bila dibutuhkan informasinya dan akurat serta reliable. Kemudian kita sudah belajar juga mengapa topik AIS ini pentingnya untuk dipelajari. Apa pentingnya AIS itu dalam rantai nilai atau value chain? Tadi sudah disebutkan bahwa AIS itu adalah support activities di bagian firm infrastructure yang akan menghasilkan informasi ya yang berguna bagi decision maker. How it provides information for decision making. Kemudian strategi tadi yang kita sudah pelajari ya, posisi organisasi, bagaimana cara supaya dia boleh sukses ke depan dengan memperhatikan accounting information system yang ada di perusahaan, karena itu akan sangat membantu keberlangsungan salah satu bagian strategi dari perusahaan, basic strategi untuk kemajuan perusahaan ya. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi desain dari AIS itu juga adalah strategi perusahaan, budaya ya dari perusahaan tersebut, dan juga information technology. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa dicerna dengan baik. Ada pertanyaan silakan nanti chat ya.
kita buat new conversation untuk beberapa topik yang mungkin kalian tidak mengerti. Setelah ini nanti mohon mengisi kuis ya, mengisi kuis yang saya akan bagikan di Teams.